Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Curhat Keuangan. Hari ini kita bahas cerita menarik dari salah satu postingan di komunitas Galbay yang sempat rame. Ceritanya gini, ada seseorang yang terpaksa gagal bayar alias Galbay di banyak aplikasi pinjaman online. Daftarnya lumayan panjang. Coba bayangkan, Shopee pinjam 3 juta, Kredipo 400.000, Akulaku 400.000, ada modal 2,5 juta, Rupiah cepat 300.000, Lumbung Dana 2 juta, Ipoji 1,5 juta, Watas 500.000, KTA Kilat 1 juta, dan yang paling besar itu Superbank sampai 10 juta rupiah. Kalau di total jumlahnya bisa bikin kepala pusing dan semua ini sekarang sudah telat bayar masing-masing lebih dari 6 bulan. Nah, yang menarik, orang ini cerita kalau dulu di awal telatnya terornya parah banget. WA masuk setiap jam, SMS ancaman, bahkan telepon spam tanpa henti. Tapi sekarang setelah lewat 6 bulan, teror itu hilang. Paling hanya sesekali ada spam telepon aja. Yang bikin dia bingung, kenapa sama sekali nggak ada DC lapangan yang datang ke rumahnya. Padahal dulu ancamannya serem-serem. Katanya mau datengin rumah, mau jemput paksa, mau kasih malu ke tetangga. Tapi faktanya sampai hari ini nggak ada satupun DC lapangan yang beneran datang ke rumahnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah DC lapangan itu datangnya setelah Galbay lebih dari 1 tahun? Atau memang ancaman datang ke rumah itu cuma gertakan aja? Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan. Dari pengalaman pribadi saya dulu yang juga pernah Galbay, pola seperti ini sebenarnya umum banget. Pertama, harus dipahami kalau kebanyakan pinjol legal maupun ilegal itu nggak punya tenaga lapangan sebanyak yang mereka klaim. Kenapa? Karena mahal banget untuk menggerakkan DC lapangan. Bayangkan, mereka harus bayar transportasi, gaji, operasional, dan itu semua butuh biaya. Kalau utangnya kecil misalnya cuma 400.000 atau 1 juta, itu nggak sebanding sama biaya yang harus mereka keluarin buat ngirim orang ke rumah debitur atau orang yang Galbay. Makanya seringkali ancaman DC lapangan itu hanya sekedar menakut-nakuti supaya kita langsung bayar. Mereka mainnya di psikologis ya, bikin kita panik, takut dipermalukan, lalu akhirnya buru-buru cari uang entah dari mana buat nutupin utang kita. Galob to lob lah istilahnya. Kedua, biasanya DC lapangan itu lebih mungkin datang kalau pinjaman yang macet nominalnya gede dan sudah lewat beberapa bulan tanpa ada itikat bayar sama sekali. Tapi sekali lagi, enggak semua aplikasi punya sumber daya buat kirim orang ataupun kirim DC. Dan juga tergantung domisili yang Galbaynya ada di kota mana. Kota terpencil atau kota besar, di Pulau Jawa atau luar Jawa, aksesnya mudah atau enggak. Kalau dilihat dari daftar pinjaman di atas, yang paling besar adalah Superbank, yaitu 10 juta. Nah, ini lebih mungkin jadi target prioritas mereka kalau memang mereka punya DC lapangan. Tapi ternyata udah 6 bulan lebih tetap nggak ada yang datang. Artinya bisa jadi Superbank juga lebih memilih jalur lain. Kapan DC lapangan benar-benar datang? Biasanya DC lapangan itu baru muncul kalau pinjaman jumlahnya besar, minimal belasan sampai puluhan juta, tinggal di kota besar yang mudah diakses kendaraan, sudah ada kontrak legal dan data alamat yang jelas serta valid, atau pihak kreditur merasa masih ada kemungkinan uang mereka balik kalau menekan secara langsung. Kalau pinjamannya seperti Kredipo, mereka kemungkinan besar bakal kirim orang alias DC-nya kemungkinan besar bakal datang. Ini sesuai pengalaman saya, bahkan untuk Kredipo dan Akulaku, pengalaman saya dulu DC lapangan mereka datang lebih dari 2 kali ke rumah saya masing-masing ya. Kenapa setelah 6 bulan jadi sepi? Ada beberapa alasan kenapa setelah lewat 6 bulan malah lebih tenang.
Pertama, nomor kita mungkin udah di blacklist, artinya mereka udah males nelponin karena dianggap nomor kita tidak kooperatif. Terus pinjaman dilempar ke pihak ketiga, biasanya nanti ada DC outsourcing yang nelpon tapi bukan lagi pihak resmi dari aplikasinya. Selanjutnya mungkin mereka fokus ke debitur lain. Ingat, setiap hari ada ribuan orang yang galbay. Mereka akan lebih fokus ke yang masih bisa ditagih, bukan yang sudah dianggap macet berat. Jadi, apakah aman kalau tidak ada DC lapangan? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Jujur aja, selama saya ngalamin, jarang banget ada DC lapangan yang benar-benar datang. Kalaupun ada, paling hanya 1-2 aplikasi tertentu, dan itu pun setelah nominal utangnya lumayan gede. Kalau teman-teman ada di posisi seperti cerita tadi, sebenarnya langkah yang bisa diambil ada 2. Pertama itu solusi baik-baik. Coba cicil sedikit-sedikit, terutama yang bunganya paling tinggi dulu. Terus prioritasin pinjaman legal yang terdaftar di OJK, karena ini lebih beresiko jangka panjang kalau kita abaikan. Terus, kalau memang sudah buntu, bisa hubungi CS resmi dan coba minta restrukturisasi. Atau minta diperkecil jumlah tagihannya. Selanjutnya, solusi yang nakal tapi banyak yang lakuin. Pertama, diamkan saja sampai benar-benar mereka bosen sama kita yang hubungi via WA, via chat, via telepon, dan lain sebagainya. Selanjutnya ganti nomor telepon utama kita supaya enggak diganggu terus sama yang namanya spam. Terus fokus dulu ke kebutuhan hidup utama kita, baru nanti pikirin gimana cara ngelunasinnya satu persatu. Saya pribadi dulu memilih cara campuran. Ada beberapa yang saya cicil biar enggak makin besar bunganya, tapi ada juga yang saya diamkan dulu sampai punya uang lebih. Bahkan sampai sekarang ada yang belum lunas dari tahun 2022. Kesimpulannya, jadi buat yang masih bingung, ancaman DC lapangan itu seringkali hanya gertakan. Apalagi kalau jumlah pinjamannya kecil dan aplikasinya berbasis digital. Mereka lebih suka main lewat telepon, SMS, WA, atau bahkan hanya email. Kalau sampai sekarang, setelah 6 bulan lebih, tidak ada DC lapangan yang datang, kemungkinan besar memang mereka nggak punya DC. Paling kalaupun ada itu sifatnya jarang sekali. Dan biasanya hanya untuk nominal utang yang benar-benar gede banget. Jadi teman-teman jangan panik dulu kalau diancam mau didatengin sama DC. Tenangkan diri, atur strategi, dan pilih langkah terbaik buat diri sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.